Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih bisa dipertemukan dalam mata kuliah penulisan dan publikasi karya ilmiah. Sebelum itu, perkenalkan kami dari kelompok 1 yang akan membahas tentang karya tulis ilmiah. Di sini kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama ada Akmalia Azizah, ada Ardila Andin Agustin, dan saya sendiri Hana Rafidah. Mungkin langsung saja kepada materi yang pertama, yaitu pengertian karya tulis ilmiah yang akan disampaikan oleh Ardila. Kepadanya saya persilakan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian karya tulis ilmiah dan ciri-ciri karya tulis ilmiah. Nah, apa sih pengertian dari karya tulis ilmiah? Karya tulis merupakan hasil dari pemikiran seseorang yang dituangkan dalam bentuk tulisan dengan tujuan agar dapat dibaca dan memberikan manfaat bagi yang membacanya. Karya tulis adalah ekspresi ide atau gagasan yang disajikan melalui tulisan. Secara umum, karya tulis disusun dalam suatu bidang tertentu, mengikuti sistematika dan aturan yang berlaku, dan digunakan sebagai sumber informasi atau laporan mengenai kegiatan atau temuan dalam sebuah penelitian. Lalu ada karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah adalah tulisan yang mengungkapkan ide, deskripsi, atau solusi terhadap suatu permasalahan. Penyajiannya dilakukan secara objektif dan jujur, lalu menggunakan bahasa yang sesuai dengan kaidah resmi serta didukung oleh fakta, teori, dan bukti empiris. Nah, dapat disimpulkan bahwa karya tulis ilmiah adalah tulisan yang berisi pengetahuan ilmiah yang menyajikan fakta-fakta yang dapat dibuktikan kebenarannya, disusun sesuai dengan metodologi penulisan yang tepat dan menggunakan bahasa ilmiah. Lalu selanjutnya ada ciri-ciri karya ilmiah. Karya ilmiah memiliki perbedaan yang jelas jika dibandingkan dengan karya tulis lainnya. Hal ini disebabkan karena karya tulis ilmiah memiliki karakteristik yang dimilikinya gitu, sehingga disebut sebagai karya tulis ilmiah. Nah, apa saja sih ciri-ciri dari karya tulis ilmiah itu? Yang pertama, ada logis, yaitu informasi yang disajikan dapat diterima secara rasional atau dapat dikatakan masuk akal. Berpikir logis dapat diartikan sebagai sesuatu yang dapat diterima oleh akal melalui proses penalaran. Lalu yang kedua ada sistematis, yang berarti bahwa semua hal yang disampaikan disusun dalam urutan yang menunjukkan hubungan yang konsisten. Sistematis juga mengartikan bahwa penulis harus menyusun pemikirannya secara terstruktur dan logis saat mengemukakan ide atau gagasannya. Karena karakteristik ini akan mempermudah pembaca dalam memahami uraian yang disampaikan oleh penulis. Lalu ada yang ketiga, yaitu objektif. Objektif yaitu semua tulisan yang disajikan harus sesuai dengan kenyataan yang sesungguhnya, didukung oleh bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan, yang berarti karya tulis tersebut tidak boleh dimanipulasi atau dibuat-buat. Jadi objektif itu bukti-buktinya harus benar dan tidak boleh dimanipulasi atau dibuat secara palsu gitu. Lalu ada yang keempat, lengkap. Lengkap yang berarti setiap aspek masalah yang dibahas dijelaskan secara lengkap atau menyeluruh. Lalu ada lugas, yaitu pembahasan difokuskan langsung pada inti permasalahan atau pada pokok-pokoknya saja dan tidak bertele-tele. Lalu yang keenam ada saksama, yang berarti berusaha menghindari segala bentuk kesalahan sekecil apapun, atau karya tulis ilmiah itu dilakukan dengan sangat
teliti, dan penuh kehati-hatian. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih kepada Ardila. Selanjutnya, materi yang akan dilanjutkan oleh rekan saya, Akmalia Azizah, yaitu tentang ciri-ciri karya tulis ilmiah. Saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Yang selanjutnya, poin 6 yaitu seksama, yang berarti berusaha menghindari segala bentuk kesalahan sekecil apapun itu. Nomor 7 yaitu jelas, yaitu informasi yang disampaikan dapat mengungkapkan maksud dengan cara yang terang dan mudah dipahami. Poin 8, empiris, yaitu kebenaran yang disajikan dapat diuji melalui pengalaman atau bukti nyata. Ke-9 yaitu terbuka, yang berarti konsep atau pandangan ilmiah dapat berubah jika ditemukan temuan baru yang relevan. Ke-10, berlaku umum, yaitu semua kesimpulan yang diambil berlaku untuk seluruh populasi yang relevan. Poin 11 yaitu menggunakan bahasa ilmiah, yaitu penyajian menggunakan bahasa yang sesuai dengan kaidah ilmiah dan tulisan yang umum digunakan dalam karya ilmiah. Yang ke-12 tuntas, yaitu masalah dibahas secara mendalam dan lengkap. Yang selanjutnya ada bentuk-bentuk karya ilmiah. Bentuk-bentuk karya ilmiah yaitu ada 4. Pertama yaitu skripsi, tesis, dan disertasi. Skripsi, tesis, dan disertasi merupakan karya ilmiah dalam suatu bidang studi yang ditulis oleh mahasiswa pada akhir studinya. Skripsi untuk program sarjana, tesis untuk program magister, disertasi untuk program doktor. Nah, karya ilmiah ini merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan programnya. Nah, studi yang ditulis berdasarkan hasil penelitian lapangan, hasil kajian pustaka, hasil kerja pengembangan. Yang kedua yaitu artikel ilmiah. Nah, artikel ilmiah adalah karya tulis yang dirancang untuk dibuat dalam jurnal ilmiah yang ditulis dengan tata cara ilmiah. Yang ada 2 macam. Yang pertama artikel hasil penelitian, artikel non penelitian. Nah, yang ketiga yaitu makalah. Nah, makalah adalah karya tulis yang membuat pemikiran tentang suatu masalah atau topik tertentu yang ditulis secara sistematis dan runtut dengan disertai analisis yang logis dan objektif. Yang terakhir yaitu laporan penelitian. Laporan penelitian adalah karya tulis yang berisi paparan tentang proses dan hal-hal yang diperoleh dari kegiatan penelitian. Cukup sekian dari saya, kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Akmalia. Selanjutnya ada materi tentang manfaat dan tujuan karya tulis ilmiah. Tujuan penulisan karya ilmiah yaitu untuk menyampaikan gagasan, memenuhi tugas studi, untuk mendiskusikan gagasan dalam suatu pertemuan, mengikuti perlombaan, serta untuk menyebarluaskan ilmu pengetahuan atau hasil penelitian. Nah, karya ilmiah ini juga dapat berfungsi sebagai rujukan untuk meningkatkan wawasan serta menyebarluaskan ilmu pengetahuan. Maka dari itu, tujuan bagi penulis dalam menulis karya ilmiah bermanfaat sekali untuk meningkatkan keterampilan membaca dan menulis, berlatih mengintegrasikan berbagai gagasan dan menyajikannya secara sistematis, memperluas wawasan serta memberi kepuasan intelektual. Manfaat karya tulis ilmiah juga bisa diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, ada manfaat bagi penulis. Nah, manfaat bagi penulis ini yang pertama dapat terlatih untuk mengembangkan keterampilan membaca yang efektif. Yang kedua, dapat terlatih untuk menggabungkan hasil bacaan dari berbagai sumber dan mengembangkan ke tingkat pemikiran yang lebih maju. Kemudian dapat meningkatkan keterampilan dalam mengorganisasi dan menyajikan data dalam fakta secara jelas dan sistematis. Kemudian memperoleh kepuasan intelektual juga. Dan kedua, ada manfaat bagi mahasiswa. Dikarenakan karya tulis ini adalah kewajiban bagi mahasiswa untuk tingkat akhir. Jadi, ada beberapa manfaat positif bagi mahasiswa,
yaitu ada penyampaian gagasan berdasarkan sumber setelah mengumpulkan berbagai fakta. Jadi mahasiswa itu bisa mengumpulkan informasi dan dituntut untuk menyampaikannya dalam karya tulis ilmiah gitu dengan menyertakan sumbernya. Nah, kemudian ada pengenalan kegiatan kepustakaan. Jadi pentingnya karya tulis ilmiah adalah mengenalkan kegiatan kepustakaan kepada mahasiswa. Dari proses penyusunan karya tulis itu sendiri adalah sebuah kegiatan kepustakaan. Yang ketiga ada peningkatan penyusunan data sistematis. Nah, dengan membuat karya tulis ilmiah, mahasiswa juga akan terbiasa untuk menyajikan gagasan secara struktur dan sistematis. Yang keempat, ada pelestarian budaya penelitian berkelanjutan. Jadi pentingnya karya tulis ilmiah juga melestarikan penelitian agar terus berkembang seiring berjalannya waktu. Nah, yang ketiga ada manfaat bagi pembaca. Manfaat bagi pembaca ini juga banyak sekali gitu. Yang pertama ada pembaca dapat mengetahui, memahami konsep dasar penulisan karya ilmiah. Yang kedua ada pembaca dapat memahami naskah ilmiah, jenis-jenis dan ciri-ciri serta syarat-syarat dalam penulisan karya ilmiah. Selanjutnya ada mengimplementasikan teori, konsep dan langkah-langkah penulisan karya ilmiah dan unsur-unsurnya. Kemudian yang keempat, pembaca mengetahui, memahami, dan menguasai tentang kajian kepustakaan untuk mengimplementasikan dalam karya ilmiah. Kemudian ada pembaca dapat mengetahui, memahami, dan menguasai tentang pembuatan skripsi, tesis, dan jurnal. Mungkin cukup sekian materi yang bisa kita bahas untuk kali ini. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.